Halo, oke, selamat malam Raffi. Apakah suara aku terdengar? Dengar. Oke ya, selamat datang di kelas hari ini ya Raffi ya. Jadi buat hari ini kita akan lanjutin pembelajaran kita lagi Raffi ya, buat pembelajaran terkait ini apa namanya database dan tentu aja terkait version control system ya. Jadi di sini kita belajar terkait GitHub. Oke, sebelumnya juga aku mau maaf juga Raffi kalau misalkan nanti suaranya terdengar kurang jelas, nanti kamu bisa ulangin aja ya. Karena kebetulan aku lagi di luar. Tapi so far suaranya terdengar kan ya, dengan jelas ya? Dengar. Dengar ya, aman ya. Oke. Oke, jadi yang barusan aku mention, Raffi, jadi kita hari ini akan masuk ke dalam ini ya, lanjutan dari modul kemarin, yaitu modul 5 lesson 4. Di sini kita belajar namanya working on group project, sekarang terkait layout ya. Kalau kita minggu lalu kita udah belajar namanya planning, perencanaan. Nah, kita hari ini, buat hari ini kita akan belajar namanya itu adalah layout gitu. Jadi gimana cara kita susun layout. Di sini nanti kita akan menggunakan Figma ya, Raffi ya. Mungkin Raffi udah familiar juga nih sama Figma. Nanti kita di sini akan coba gunain Figma tersebut dan juga kita pelajari terkait Figma itu seperti apa dan bagaimana sih cara gunain Figma dalam bahasa itu di dalam kita membuat layout kita sendiri. Nanti Raffi di sini aku juga punya beberapa template. Nanti mungkin bisa digunakan juga gitu template ya buat nanti misalkan pengen bikin Figma-nya, pengen buat apa bahasanya, pengen buat tugasnya segala macam bisa juga pakai template ini ya buat mempermudah Raffi. Oke, sebelum kita start Raffi seperti biasa aku mau nanya dong terkait kabar Raffi. Raffi gimana kabarnya? Sehat ya. Masih di Jakarta apa gimana? Apa udah pulang? Masih. Oh, masih di Jakarta. Sampai kapan, Raffi, di Jakarta? Tanggal 2 balik ke Malang. Tanggal 2 balik ke Malang. Oh, I see. Tanggal 2 itu berarti, 2 Februari itu berarti hari Senin. Senin ya, Senin pulang. Ya, Mulai masuknya kapan, iya. Raffi? Mulai masuk kuliahnya? Tanggal 9. Oh, tanggal 9 seminggu setelahnya berarti ya, setelah tanggal 2. Ya. Oke, jadi masih banyak lah ya, bisa dibilang liburnya. Mungkin buat ngisi liburnya juga, Raffi, boleh juga nih buat ngerjain tas yang masih belum ya, karena kan ada beberapa tas yang masih belum. Nah, Raffi bisa coba kerjakan juga dan feel free aja kalau misalnya mau nanya ke aku gitu ya. Misalnya ada kendala atau pertanyaan itu tinggal tanyain aja ke akunya. Hopefully aku bisa membantu Raffi ya. Dan tentunya juga bisa cek juga dari solution yang biasanya udah aku kirimin gitu. Jadi misalkan ada pertanyaan, either nanya aku atau mungkin bisa juga ke solution gitu ya. Tapi kalau misalnya masih kurang jelas juga, itu bisa langsung tanya aku aja gitu. Oke, Raffi? Oke ya. Oke, sip. Kalau gitu, mungkin kita langsung masuk aja nih buat pembelajaran kita hari ini, Raffi ya. Jadi kita bahas namanya di modul 5 pelajaran 4, working on group project ya. Oh, aku izin share screen. Oke, kelihatan nggak, Raffi? Sudah terlihat share screen gue? Udah. Udah ya. Oke, jadi buat hari ini kita belajar namanya working on a group project, namanya layout ya. Jadi kalau di minggu lalu kita discuss namanya planning atau perencanaan. Nah, di hari ini kita akan bahas namanya layout di sini. Nah, jadi pertama-tama di sini kita discuss terkait planning lagi. Nah, according to the plan, today we will create the layout of our applications. Up to this point, we've been developing a layout based on the terms of the reference given by the client. And now we have to TOR ya, atau bahasa term of reference. Jadi katanya menurut perencanaan kita, hari ini tuh kita akan buatin layout kita ya untuk aplikasi kita. Nah, sampai ke poin ini, kita tuh udah mendevelop layout ya berdasarkan dari terms of reference atau bahasa itu kerangka acuan dari kliennya. Nah, sekarang kita juga punya eh, term ya, TOR ya. Nah, apa sih itu gitu ya? What is that turns out? Nah, if previously we had certain requirements, then now we have complete freedom of actions. Really? Nah, jadi katanya kalau sebelum ini kita punya beberapa requirement gitu ya. Kayak contoh misalkan dalam perencanaan project kita butuh apa nih di bagian situnya tadi. Misalkan kayak oh harus ditambahin lewat apa. Nah, sekarang di sini kita punya kebebasan nih untuk action gitu ya atau aksi. Nah, tapi di sini it doesn't mean that we can make abstract designs because it's fun and also we like it. Nah, jadi tapi nggak berarti kita tuh bisa membuat desain yang absurd gitu. Karena walaupun ini seru gitu ya, dan kita juga suka. Jadi bukan berarti kita tuh harus bikin ini absurd. Nah, untuk membuat successful application atau aplikasi yang sukses, kita butuh untuk berpikir ya tentang akhir dari user produknya itu seperti apa. Nah, di sini ada juga direct dependence ya. Nah, jadi the design and juga usability of a site or an applications determines whether a visitor will stay on it, trust it, and consequently use it. Nah, jadi kata di sini desain dan juga kegunaannya dari suatu halaman atau site atau sebuah application itu ditentukan apakah visitor itu akan stay
akan percaya dan juga paham itu right konsekuensinya ya dan juga menggunakannya. Nah, sekarang kita akan coba memberikan example contoh di sini ya. The first filter. Nah, di sini untuk filter pertama, contohnya adalah ketika ada seseorang yang mencari untuk veterinary klinik gitu ya, untuk memvaksin anjing mereka. Nah, di sini pencarian ini akan memberikan dia atau mungkin beberapa dozen of sites to choose from. Jadi memberikan banyak banget nih halaman untuk bisa dipilih ya. Nah, design becomes the first filter. If the site is outdated or inconvenient, I go to the next one. Jadi katanya desainnya itu menjadi filter utama. Jika setnya itu udah outdated ya, atau bahasa itu udah kedaluarsa, atau mungkin udah nggak convenient ya, atau bahasa itu udah nggak usable lah, udah nggak bisa digunakan lagi dan kurang bagus. Nah, kita bisa pergi ke selanjutnya. Nah, lalu di sini ada pertanyaan nih. Which site will a visitor stay longer on? Misalkan Raffi dikasih dua website ini. Misalkan mengunjungi, pengen Raffi punya hewan gitu ya, misalkan kucing, pengen berobat. Kira-kira Raffi lebih trust yang mana? Atau lebih fun ngeliatin yang mana nih? Bakal lebih berlama-lama atau lebih percaya gitu? Yang kanan atau yang kiri Raffi? Satu apa yang dua? Ya, kanan. Yang kanan ya, yang dua ya. Kenapa alasannya? Boleh dong dikasih alasannya kenapa Raffi prefer buat yang nomor dua dibanding nomor Ya, satu? lebih menarik. Karena lebih menarik. Kalau nomor satu kenapa? Ya, biasa aja gitu. Biasa aja ya. Very outdated lah bahasa itu mungkin bisa dilihat dia tuh sangat-sangat boring banget ya. Dan secara tampilannya itu dia old banget. Beda sama yang kedua dia tuh lebih lebih dinamis gitu bisa dibilang ya, lebih dinamis. Terus juga di situ ada gambar anjingnya juga. Terus ada home service segala macam. Jadi lebih fun lah kelihatannya ya. Dan tentunya lebih cheerful untuk user untuk melihatnya dan juga kunjungan. Nah, jadi yang sebelah kanan ya, yang tadi barusan Raffi bilang. Nah, di sini ada juga special rules ya, atau bahasa itu aturan spesial. And that's why there are special rules for creating web application design. Nah, itulah kenapa nih ada aturan spesial untuk membuat application design ya, website. Yaitu terkait sama UX or UI designer. Nah, di sini there's even entire professions dedicated to creating user-friendly web applications. Namanya UX or UI designers. Mungkin di sini cukup familiar nih dengerin ini ya UX atau UI. Jadi di sini tuh dia berkaitan sama user experience dan juga user interface. This professional is responsible for the accessibility, logic, and beauty of the site or application. Jadi katanya si profesional ini tuh dia bertugas sebagai untuk aksesibilitas, logic, dan juga keindahan gitu ya dari applications atau mungkin dari website-nya. Jadi itu peran dari UI UX designer. Nah, di sini sebutin nih, I'm kind of designer myself. Nah, saya merupakan bisa dibilang tuh desainer untuk diri kita sendiri ya. Dan ketika kita membuatin custom applications, developer itu juga menjadi seorang desainer ya, bisa dibilang. Tapi untuk sementara waktu aja. It's time to find out something. Nah, sekarang waktunya untuk mencari tahu sesuatu. Dan tentu aja ya, we won't be able to master these professions today, but we will definitely have time to learn some useful UX or maybe UI design techniques. I suggest we start with this. Jadi katanya di sini tentu aja kita tuh nggak akan bisa nih untuk memaster atau bahasa itu memahami, menguasai profession ini terkait UI UX tuh hari ini gitu. Jadi hari ini tuh belum tentu kita bisa fully belajar semuanya. Dan tapi di sini kita tuh tentu kita butuh waktu ya untuk jadi seorang profesional di bagian UI UX. But at least dari sini bisa menjadi starting kita ya buat belajar. So lesson goals for today, we will learn about first get acquainted with the rules of UX and UI design gitu. Jadi belajar yang namanya user experience dan juga user interface design. Kita juga akan membuat application layout ya di sini. Dan juga akan men-test desainnya dari classmates kita, applications, dan juga mendapatkan feedback ya dari desain dari app kita. Nah, sekarang topik baru ya terkait namanya UX or UI design. Nah, di sini UX or UI design is the design of any user interface where usability is an important as appearance. Jadi katanya di sini UX atau mungkin UI design yang merupakan desain dari user manapun ketika penggunaannya itu sepenting dan juga penampilannya. Nah, apa sih bedanya antara UX sama UI? Oke, kita coba discuss ya. Jadi UX stands for user experience. Jadi di sini bisa dibilang UX itu panjangan dari user experience. Jadi ini berkaitan sama experience atau pengalaman user ketika berinteraksi dengan website atau mungkin aplikasi ya. Contoh mungkin Raffi familiar mungkin dengan aplikasi Gojek gitu ya. Mungkin Traveloka ataupun aplikasi lainnya. Nah, ketika Raffi bisa stay lama di aplikasi tersebut gitu ya, that means berarti UX itu bagus. Karena Raffi itu dipermudah lah. Kayak contoh mungkin buat back, oh ada tombol tertentu buat back, tinggal slide aja. Kalau misalnya mau pesan makan, tinggal klik satu kali, nanti langsung muncul makanan apa aja. Dan itu tentunya bakal membuat kita sebagai customer tuh
mudah dan juga happy ya untuk menggunakannya juga. Nah, itu berkaitan sama user experience. Kalau tapi misalkan let's say Raffi pesan dari selain aplikasi tersebut, misalkan ada aplikasi baru katakan misalkan namanya MyFood gitu let's say ya. Nah, tapi di situ ketika mau order makanan itu harus butuh tiga step gitu mungkin buat order makanannya. Pertama harus pencet pertama kan open app dulu, oke. Terus di situ pilih aplikasinya apa, terus juga di situ pilihan menunya juga mungkin terbatas dan juga mungkin secara optionnya itu agak sulit gitu. Mungkin buat cari ganti lokasinya atau gimana itu agak ribet. Tentunya itu bakal membuat kesan yang nggak bagus gitu terkait aplikasi tersebut dan orang juga jadi males ya. Walaupun mungkin nanti desain mungkin bagus banget gitu. Bisa dibilang mungkin, wah UI-nya ini bagus banget Kak. Mungkin dibandingkan Gojek, ini dia lebih bagus gitu ya, lebih intuitif, dan juga lebih fun dilihat. Tapi kalau misalnya UX-nya nggak bagus, ya udah. Orang juga nggak ada yang akan yang make gitu ya. Makanya di sini UI or UX, biasanya itu mereka tuh dipadukan. Nah, di sini berkaitan di sini ya, tentang namanya pengalaman atau impresi users untuk mendapatkan dari bekerja dengan interface kita ya. Di sini kita akan dicek juga apakah dia tuh bisa mengachieve atau mencapai goal dan juga seberapa mudahnya sih atau seberapa sulitnya ini untuk dilakukan. Nah, jadi UI itu sendiri barusan aku bilang ya, tadi ada UX user experience, sekarang ada UI user interface. It's the visual part of the interface. Di sini ada berkaitan sama hal visual ya. Ada apa aja di sini kita punya colors, kita punya warna, kita juga punya fonts, kita punya illustrations, dan juga kita punya icons. Jadi kita punya ilustrasinya juga, dan kita juga punya icons di bagian sini. Nah, di sini UI itu sendiri dia menentukan nih, kira-kira warna apa sih dari interface-nya tuh yang akan ada. Nah, apakah ini akan convenient untuk seseorang untuk press the buttons, atau mungkin itu tuh bisa dibaca atau enggak, atau mungkin nggak bisa dibaca dan mempersulit malah. Nah, di sini berkaitan sama tampilan ya, visual. Contoh di bagian sini, I bet you guys inconvenient to use. Nah, coba misalkan kita pengen Raffi misalkan lagi style musik, tapi cara ganti volumenya tuh kayak gini. Menurut Raffi gimana? Ini bagus gak? Jadi apalagi cuma satu tombol. Jadi kalau misalkan mau ngurangin volumenya, harus ulang dulu ke 100 dulu, baru dia back. Kira-kira ini convenient gak? Secara UI dan juga UX deh. Menurut Raffi gimana? Cara tampilan gimana? Bagus gak? Biasa. Biasa ya. Secara tampilan dia nggak bagus ya. Sangat-sangat biasa. Nah, terus kalau secara user experience, kira-kira gimana? Kalau Raffi misalkan mau ganti volumenya, mau digedein, tapi kalau misalkan mau kecilin, harus klik sampai maksimum dulu terus baru back ke minimum. Kira-kira tuh memudahkan kita gak? Nggak Enggak ribet. ya. Ribet ya, malah ribet ya. Karena kita nggak bisa aja sesuai dengan keinginan kita sendiri. Lebih susah. Gitu ya. Itulah fungsinya dari UI dan juga UX. Nah, kalau sekarang gimana Raffi? Misalkan Raffi pengen, sekarang pengen volume up gitu ya. Pengen nambahin volumenya. Tapi dikasihnya begini. Kira-kira bagus gak? Lebih bagus. Lebih bagus. Tapi kalau secara aktualnya mungkin ketika mungkin Raffi mau ganti volume, kayak gini kira-kira lebih bagus gak dibandingkan mungkin Raffi yang sekarang-sekarang nih di laptop atau nggak gimana buat ganti volume? Apakah ini bisa dibilang lebih bagus? Nggak. Enggak ya. Kenapa? Soal, Karena kenapa kok dari Raffi? Karena apa? apa tampilannya tuh terlalu Tampilannya ya, betul. Tampilannya terlalu mungkin terlalu complicated gitu ya. Terlalu ribet gitu lah bahasanya. Ya, secara experience juga sama. Mungkin misalnya kita mau naikin volume jadi 58. Jadi kita harus naik dulu 58. Oh, mungkin gampang ya, gampang dilihat gitu ya di sini. Cuman better kalau misalnya kayak gini tuh kita pakai slider ya. Ini yang paling sering digunakan itu kita pakai slider. Jadi kita tinggal divide aja di sini misalnya di sini 50, terus berarti di sini 0 ya, di awal banget ini 0. Kita tinggal geser-geser aja gitu ya. Geser aja ke kanan sampai akhirnya mentok di 100. Dan ini juga lebih permudah kita juga ya gitu, lebih simple tampilannya. Dan juga looks-nya juga lebih bagus lah karena nggak terlalu ribet dan nggak terlalu complicated. Next. Nah, kalau kayak gini gimana Raffi? Kira-kira nih bagus gak? Menurut Raffi gimana? terlalu terlalu rame. Terlalu rame, betul banget ya. Ini mungkin website itu kalau kita lihat, dia itu kayak website tahun 2000-an mungkin ya. Kayak 2000-an awal. Ini karena very, very old banget gitu. Kayak jadul banget lah website-nya. Dan mungkin orang kalau yang sekarang lihat tuh udah, mungkin langsung di-close kali ya. Karena kelihatannya sangat-sangat boring banget. Terlalu, dia terlalu gimana ya? Kayak secara penempatan gambarnya, terus juga secara masukin paragrafnya, dia tuh nggak ada essential sama sekali gitu. Nggak ada
kayak dibuat gimana sih caranya biar itu terlihat beauty gitu ya, terlihat bagus dan terlihat cantik itu gimana. Nah, di sini dijelasin ya, yes, the for UI and for design of the site as a whole is really very here. But there are also less obvious mistakes. Nah, jadi di situ juga ada nih beberapa kesalahan yang jelas gitu ya di bagian sini. Nah, kalau di sini coba ya kita cari errornya. There are two screens of one mobile applications in front of you. At first glance, it may be all good, but if you look closely, nah coba kita lihat ya. Di sini kita punya option. Mungkin kalau di sini mungkin kelihatannya mungkin masih fan-fan aja kali ya. Ada units, controls, language, set data, connect, sound effects, kalau kita set sound, music, speech, segala macam gitu. Terus juga di sebelah kanan mungkin result ketika kita sudah juara gitu di bagian sini. Nah, but the problem is di sini ya mungkin kalau misalnya ada orang yang teliti, the logo is different gitu ya. Jadi logonya tuh berbeda gitu ya. Logonya berbeda antara yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kalau misalnya Raffi lihat ya, di sebelah kiri logo VK-nya itu dia bentukannya kayak gitu tuh. Ada dia di dalam apa namanya? Di dalam kotak ya. Bahasanya itu di dalam rectangle tapi yang rounded gitu atau bahasanya yang agak menyikung. Sementara yang sebelah kanan dia juga VK tapi bentukannya beda layoutnya. Nah, logonya beda nih di sini nih. So, solution is kita bisa membuat ini uniform. Mungkin memang di sini terlihat mungkin nggak terlalu matters gitu ya bahasanya mungkin karena ya ini sangat-sangat minor lah bahasanya. Nggak terlalu banyak yang problem di bagian sini. Nah, di sini ada keterangan juga a good design UI is uniform on all application screen. Jadi katanya UI desain yang bagus adalah merupakan uniform ya dari semua applications screen atau tampilan dari applications. Nah, kalau di bagian sini Raffi, coba cari errornya nih. Kira-kira apa? Bisa nentuin errornya gak? Kalau menurut Raffi deh, kenapa nih? Ada win, bet, mungkin di sini kita pengen bertarung gitu ya. Di sini ada point value, ada select lines, bet per line-nya berapa, auto spin, gamble, bet max, dan juga spin. Kira-kira kalau misalnya dari Raffi, apa nih error di sini? Atau mungkin kekurangannya juga boleh deh, misalnya namanya error. Kekurangannya kira-kira apa? Apa kira-kira? Bisa nemuin nggak? Bisa nentuin nggak kira-kira apa? Nggak bisa kasih, ini gak kayak experience aja, misalkan ngelihat tampilannya kayak gini, kira-kira tuh bagus atau enggak sih? Enggak ya, mungkin karena terlalu old juga kalau misalkan dari tampilannya. Nah, kalau misalkan di sini juga sama, problemnya adalah kita harus klik kemana. Nah, apalagi di sini mungkin di sini kita juga nggak ada bahasa itu kita nggak ada introduction-nya juga. Kayak mungkin dikasih tahu kayak mungkin secara pewarnaan dia tuh lebih ngejreng atau nggak gimana sehingga user tuh mudah untuk menemukan. Nah, di sini solution apa? Kita bisa arrange the elements according to their importance. Jadi kita bisa set elementsnya menurut kepentingannya gitu. Large and colorful buttons or links will attract the user's attentions and will seem more important. Jadi kata di sini dengan adanya colorful buttons gitu tuh biasanya tuh tombol yang berwarna dan juga besar gitu ya. Linksnya tuh akan attract users tuh attention atau bahasa itu atensi dari user dan akan terlihat important ya. Kayak contoh di sini mungkin ya mungkin di sini kalau Raffi lihat ini Raffi bakal klik tombol apa sih? Di sini yang bakal nge-trigger Raffi. Kira-kira Raffi klik tombol apa di sini? Di gambar ini. Ya, speed. Spin ya, tentu ya spin karena di sini dia paling besar terus juga dia paling highlight lah bahasanya. Jadi kita misalkan ada orang mengklik pasti kliknya spin di bagian sini. For the first time ya. Nah, kalau di sini, coba kalau misalnya errornya kira-kira dari Raffi apa? Bisa nemuin error nggak? Mungkin error atau enggak kekurangan deh dari sini. Kayak, oh mungkin ini kak, ini kurang, tampilannya kurang bagus. Nggak apa-apa. Subjektif. Apa kira-kira buat ini? Apa? Kita next dulu Ya, aja ya. Nah, terlalu banyak teks kok di sini. Terlalu banyak teks, terus mungkin apa juga nih? Mungkin backgroundnya sangat-sangat nggak ada yang lain gitu. Ini kayak bahasa itu sangat-sangat plain lah. Mungkin kita di sini bisa memberikan sedikit garis desain gitu ya. Mungkin di samping-sampingnya di rounded kanan kiri itu mungkin bisa kita tambahin ya beberapa kayak contoh mungkin ini aja kayak gak usah ornamen tapi kayak mungkin bahasa itu shape gitu ya shape dari warnanya di bagian sini sehingga tuh dia terkesan tuh lebih modern gitu ya pada kayak gini doang dan selain itu juga untuk teksnya ya teksnya bisa disimplify lagi nah, di sini terlalu panjang make sure kalau misalnya mau dibuat agak panjang mungkin bisa dibentuk dalam bentuk poin-poin gitu ya
Nah, so the solution apa di sini? Nah, di sini ya, keep the balance of the text and images. User should be able to run their eyes over the page and easily find the solutions, sections, and also information they did. Jadi di sini katanya user itu harus bisa juga menjalankan nih, melihat mata mereka di sepanjang layar gitu atau halaman. Dan juga dengan mudah mencari sections ya dan juga informasi yang mereka butuhkan. Nah, kalau di sini errornya kira-kira apa, Raffi? Error atau mungkin kekurangan? Kalau menurut Raffi apa? Yang gambar tengah kayak besaran gitu, terus tutorial ketutupan gitu. Kenapa gambar tengah Kayak terlalu besar. terlalu besar, terus apalagi satu lagi tadi kamu satu lagi? Tutorialnya ketutupan sama itu. Oh, tutorialnya ya. Oke, tutorial ya. What does that mean gitu ya? Mungkin tutorialnya juga itu. Tutorial itu terlalu apa tuh ya? Udah mepet, terus dia juga opacity-nya tuh dia kayak kayak tanggung gitu loh ya. Kayak dibilang hilang ya hilang, cuma dibilang muncul ya ada munculnya juga gitu di bagian sini. Nah, solution apa buat hal ini? Ya, kita bisa menggunakan clear visual cues di sini ya. Users will understand the purpose of buttons if they are similar to buttons with the same functions used if ada application. Jadi kata user tuh bisa akan lebih memahamin ya tujuannya dari si buttons-nya itu jika mereka itu sama ya ke buttons dengan fungsi yang sama digunakan pada aplikasi lainnya. Nah, sekarang kalau di sini menurut Raffi apa nih yang kira-kira bisa dibilang error atau mungkin kekurangannya di bagian sini? Pak, kalau dari pendapat Raffi, apa ada gak yang kira-kira kayak, oh kan kayaknya kurang make sense deh ini. Kayak polos. Polos. Oke, kalau ada kata Raffi polos ya. Oke, thank you udah memberikan bahasanya apa memberikan pendapat ya. Nah, di sini salah satunya juga merupakan contact navigation. Nah, di sini terlalu banyak nih navigation ya. Kayak misalnya Raffi kita buka suatu web, tapi webnya tuh menjembrengin semua nih. Kayak, oh ada home, ada boarding and grooming, coupons, reviews, notifications, blog, hours in contact. Nah, di sini ada juga about us, segala macam. Jadi di sini dia munculin semuanya. Instead of that, mungkin kita bisa masukin dia ke dalam kayak bahasa itu expand gitu, jadi nggak usah munculin semuanya, cuma kita bisa expand satu persatu. Kayak contoh mungkin di home sini kita kasih kayak V gitu ya, di sebelah sini ada V kecil. Nah, terus di sini ntar pas kita klik V kecil tuh ada apa aja, oh ada about us, oh ada tentang apa online store gitu. Jadi dia tuh memuat beberapa komponen di bagian sini, jadi nggak semua itu dimasukin di dalam bagian yang sama. Nah, solution apa? Di sini kita bisa menggunakan simple dan juga intuitive navigation ya. Atau selain itu juga, di situ juga ada probabilitas yang tinggi, di mana user tuh akan mendapat bisa confuse, bisa bingung, dan juga pergi ke kompetitor lainnya. Nah, contoh di sini ya, kita punya Clear Lake Veterinary Clinic. Contoh di sini. Nah, so to summarize apa di sini kita diminta untuk mendapatkan single color palette for all UI elements. Jadi di sini kita menggunakan palette yang satu warna untuk semua UI elements dan juga kita perlu untuk highlight juga ya. Hanya yang bagian paling penting aja. Kita juga perlu untuk menetapkan balance the text and also images. Kita juga harus mengaplikasikan visual cues dan juga menggunakan navigations yang jelas gitu bahasa Inggrisnya. Dan juga untuk summarize juga, ultimately, the goal of the good UI UX design is to make it easy and enjoyable for users navigate website or application. Jadi katanya cara lebih fully lagi. Nah, di sini tujuan dari UI dan UX yang bagus gitu ya, adalah untuk membuat mudah dan juga users to enjoy untuk menavigasikan websitenya atau application-nya. So, di sini praktisnya apa? Jadi masing-masing teams di sini membutuhkan untuk membuat suatu interactive application layout di dalam Figma Graphics Editor dengan mengaplikasikan tools dari good UX or maybe UI design di bagian sini. Dan di bagian interactive layout juga di sini, jika kamu punya kamu lupa gitu ya gimana caranya membuat interactive layout, di sini perlu cari tahu gitu ya. Di teori di lesson 3 dari modul 4 sini ada uh, penjelasan lagi lebih jauhnya lagi. Nah, karena di sini kita juga akan bekerja dalam tim ya. Hanya satu tim member yang butuh untuk membuat layoutnya dan juga membagikan ke nanti ke ini ya, di submit dan juga nanti bisa kerja bareng. Nah, terus jangan lupa make sure juga di sini untuk editing layoutnya di sini dibuat make and edit di bagian sini. And then copy the link and send it to our colleges. Jadi jangan lupa di copy link terus juga di paste ke teman-teman kita. Nah, di sini buat praktisnya Raffi kita akan gunain Figma ya. Mungkin sebelumnya itu di pembelajaran kita di sebelumnya ya, di masih di web juga kita udah pakai Figma ya.
Tapi udah punya akunnya juga aku rasa. Jadi di sini Figma tuh digunakan sebagai tool untuk berkomunikasi dengan tim dan juga memberikan komen. Jadi komen di Figma di situ di pojok kanan atas itu ada yang gambar komen. Nah, kita bisa menambahkan komen sehingga nanti orang lain itu bisa tahu. Terus kita di sini juga bisa buat this is good gitu. Contoh ya, misalkan kita ngasih tahu kalau misalnya ini tampilan udah bagus, mungkin ada revisi segala macam, kita bisa pakai ini. Oke, jadi itu aja ya buat presentasi pertama. Oke, langsung aja kita ke bagian UI, UX and UI design ya, Raffi ya. Kalau di chat screen, ini tinggal dibuka aja. Di sini ada tugasnya dan kita di sini harus menggunakan Figma ya, Raffi. Let's go. Ya, coba aku sambil liatin punya Raffi dulu ya. Nah, di sini Raffi diminta untuk apa? Diminta untuk membagikan link dari interactive layout ya dari grup window below. Nah, oke, klik layout di sini. Oke, tinggal login aja. Waktu itu kan kalau nggak salah udah sempat buat account-nya ya. Oke, buka link di tab yang baru. In, continue with Google, boleh. Oke, coba dulu udah ada template belum di sini. Nah, ini kita udah punya template ya. Mungkin kita di sini sambil belajar juga. Nah, kira-kira aku pakai template yang mana nih? Biar mungkin kita bisa lebih cepat juga. Wah, sebagai pembelajaran kita. Nanti kita akan coba bikin kopiannya. Nah, di sini juga kalau Raffi lihat ya, kita udah punya AI nih di bagian sini nih. Misalnya color palette, generator with harmony, rules, and export options. Contoh ya di bagian atasnya. Oke, pilih yang ini. Oke. Nah, di sini coba kita buatin punya Raffi dulu. Di sini Raffi boleh klik. Nah, ini kan masih layoutnya masih layout yang draft ya. Coba Raffi bisa ke bagian M2 L3 layout, ke bagian V-nya dan kita make a copy. Nah, di situ ya. Duplicate. Duplicate dulu aja, duplicate. Duplicate. Duplicate, terus nanti Raffi kasih nama sebagai project Raffi ya. Kan Raffi di sini modulnya berapa? Modul 5/4 layout gitu contoh. Modul 5 ya, modul 5 lesson 4 di hari ini. Oke, nah terus di sini jangan lupa di-share dulu. Anyone can edit. Oke, bisa nggak edit di sini? Oke, oke, sip. Nah di sini berarti karena kenapa? Karena di sini Raffi, Raffi nge-setnya itu di sini masih belum ini ya, masih belum bahasanya itu tercopy lah. Oke, di sini aku coba share screen ya. Figma. Kita Figma. Kita ke Figma, terus kita pilih salah satu project ya. Let's say aku mau ambil project ini. Kan ini ya, modul 2 lesson 4 layout. Buat dulu aja projectnya. Oke, nah kalau di sini di-share pasti harusnya belum bisa ya. Oke. Bikin project dulu ya. Sama projectnya. Oh, di sini aku udah ini ya, udah ada satu project tuh. Ini project ini big project, three page lab.
Ya, bisa. Nah, di sini baru bisa ya. Jadi Raffi buatin, masukin dulu nih ke dalam projectnya nih. Baru di sini bisa edit dan juga tinggal save. Udah tinggal copy aja nih, copy link. Nah, coba bisa dilakuin ya. Jadi dibuatin, dimasukin dulu ke dalam, ini dulu ke dalam projectnya. Nah, oke. Sip, di save dulu, copy link. Nah, ini mungkin boleh di-share sambil di submit sama share ke chat ya, biar buat buktiin kira-kira aku bisa join atau enggak. Kalau misalnya aku bisa join, berarti udah benar. Jangan lupa di checklist juga ya buat passing itu. Coba dulu di platformnya. Ya, di platformnya. Coba ke platformnya deh. Tadi ada soalnya, kalau nggak salah, coba nomor satu di Rapi. Sorry. Ke nomor satu lagi tadi. Nah, coba ke yang buka soalnya. Nah, oh ya, tingkat berikutnya. Oke, nah di sini aku ke Figma ya. Wait, aku share satu. Aku pakai link. Nanti kita akan ke bagian situ ya buat bikin planning. Nah, di sini mungkin aku akan ajarin dasar-dasar Figma. Coba di sini ada Raffi gini. Aku cek dulu nih, kira-kira Raffi udah masuk ke dalam sini apa belum. Nah, ini coba. Oke, continue. Oke, udah ada ya, stickku ya. Nah, sekarang kita di sini bisa kerja bareng, Raffi. Let's say di sini kita pengen buatin apa nih? Kita modify lah. Jadi web yang udah ada di sini kita buatin di sini. Pertama-tama di sini kita ganti-ganti dulu elemennya ya. Kayak contoh di sini dia ada gambar seperti ini. Kita pengen ganti sama gambar yang lainnya. Nah, ini tinggal kita googling aja. Misalkan mau tentang apa mobil ya. Misalkan ini. Let's say inilah ya, Audi. Oke. Ini pixels. Coba aku langsung copy image aja. Langsung di sini aku klik aja. Paste. Ctrl V. Allow. Nah, lihat ya. Langsung muncul. Tapi dia tuh ada di paling belakang. Kenapa? Karena di sini secara layering, dia tuh mainnya layering ya. Nah, di sini bisa aku pindah aja. Misalkan ke bagian atas. Nah, dia bakal nimpa. Tapi aku di sini nggak mau nih. Dia tuh ada di bagian situ ya. Pengen dia menggantikan posisi ini. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita tinggal pilih rectangle dulu. Sorry, pilih si gambar ini. Kita geser dulu. Nah, kita tinggal ikutin aja nih. Kira-kira dia size-nya berapa sih yang punya yang sebelumnya? Oh, di sini ada si gambar ini. Sorry, si ini ya. Nah, jadi lock. Nah, ini ya tuh 549 dengan 500. Nah, di sini kita bisa ikutin aja nih 549 dan juga 500. 49 dan juga 500. Oke, di bagian sini nih. Oke. Di sini buat ngeloknya ya. 49, 500. Oh, ini jadi lock, sorry. Nah, 49, 500. Oh, jadi dia itu lebih kecil ya, kalau buat hal ini ya. Di sini kita bisa buatin lebih gede lagi. Oke, mungkin segini. Di sini kita udah berhasil nambahin gambarnya. Bisa ditiban aja, udah kalau misalnya udah kayak gini, tinggal kita hapus aja nih. Misalkan kita nggak mau pakai lagi foto yang lama, tinggal dilakukan penghapusan aja nih. Sini tinggal di delete ya. Bisa juga misalkan mau dibuatin send to back atau gimana, filter ya. Delete aja, delete, nah, udah. Jadi satu. Nah, misalkan di sini mau nambahin apa lagi nih? Contoh kita pengen ganti warna background ya. Nah, kita bisa klik aja di bagian sini, terus tinggal klik ke bagian fill. Di sini aku mau kasih lebih ini ya. Nah, ini contoh. Coba Raffi eksperimen coba. Kira-kira di sini Raffi mau ngelakuin apa aja? Misalkan mungkin start your design, pengen diganti tombolnya apa gimana. Atau nggak mungkin logonya, logo dari perusahaannya itu mau diganti.
Boleh juga tuh logo yang di pojok kiri atas. Tinggal dicari aja, berarti logo gimana? Itu tinggal double klik aja di sini. Nah, lihat tuh, dia ada di bagian sini ya. Tapi bisa lihat di bagian kirinya tuh ada namanya layers. Itu ada layersnya. Bisa kita munculin juga. Nah, tuh lihat ya. Kan mau ganti layers S90 kali 38. Tinggal dicari aja nih kira-kira apa aja sih. Coba bisa cari gambar di internet. Coba, let's say. Apa biasanya carinya car company, apa logo mungkin ya. Nah, terus tinggal cari gambar mungkin yang kira-kira menurut Raffi cocok, tinggal di copy. Atau mungkin otomotif oke juga tuh, cuman ya tergantung Raffi lagi. Atau mungkin kalau mau lebih bagus lagi cari yang transparent background gitu ya, biar nanti dia nggak jiplak gitu. Betul bahasa itu dia tuh nanti langsung fit bagus gitu lah, karena dia kan udah di atas. Atau mobil logo, coba copy image, langsung di paste aja di bagian sini. Oke, share clipboard. Nah ya, kalau misalnya mau di adjust, mau di lebih besarin boleh. Oke, mana? Oke, bisa di adjust aja. Dan misalkan mau apa lagi nih? Contoh, sini coba aku pengen Raffi ganti description-nya juga. Kan kita di sini bahas terkait mobil gitu ya. Dan juga di sini di gambar itu bisa kita buat lebih smooth lagi nih bahasa di sini. Tinggal klik aja bagian frame-nya. Terus kita cek ya tadi ada di mana sih? Fast kita klik. Nah di bagian sini, oke. Kita set namanya itu image. Nah nih, oh sorry, rotation. Corner radius. Sorry ya, entah. Oke, aku di sini pakai tile aja. Nah, tadi kan aku udah set corner radiusnya jadi 50, misalnya mau jadi 25. Tinggal di set aja tadi ukuran berapa? 594. Sama contoh 500. It's, ya, ini tinggal kita adjust lagi. Misalkan di sini aku adjust ya. Oke, spin di sini. Ini disamakan sama tinggi ininya ya. Si gap dikit. Oke, tarik dulu ke bawah. Oke, let's say gini ya. Bisa juga kasih stroke, misalnya stroke mau yang lebih natural gitu ya. Mungkin bisa di set aja sih. Misalkan di sini nih, let's say. Udah gelap. Oke, gini. Coba sekarang Raffi bisa ganti-ganti sekarang. Buat Raffi, coba dimodifikasi lagi, misalnya mau nambahin gambar lagi, atau coba diganti description-nya jadi lebih bagus. Yang lebih cocok gitu ya. Boleh juga diganti font-nya, segala macam. Ingat tadi sini kalau mau grouping itu tinggal di Ctrl G aja. Jadi uh, di highlight dulu ya apa aja yang mau diambil, terus tinggal di grouping aja. Sambil liatin punya titik. Coba fast and easy custom idea for your car. Oke, boleh. Coba apa lagi?
Mungkin coba layoutingnya bisa dirapiin tuh, fast and easy. Lihat kan, di situ habis itu ada space, baru dia langsung custom ID, lihat ya. Di situ ada gap. Bisa mungkin dibuat kayak panjang, pendek, pendek gitu. Gimana caranya tuh? Start your design, oke. Apa tuh di situ? Misalkan apa? Start your apa? Contoh ya, misalkan kayak kontak us atau enggak apapun. Pokoknya dibuat sebagus mungkin yang menurut aku itu udah cukup capable. Ya apalagi, nah, misalkan apa di situ? Si description. Descriptionnya contoh, di situ dibuatin apa? Misalkan apa? Contact us gitu ya. Contact us for your car preference. Atau enggak apa gitu ya. Boleh pakai ChatGPT juga, feel free ya. Manfaatin ChatGPT juga buat bikin description-nya. Nah, buat kira-kira semenarik mungkin. Real. Sampai saran ke coba dong ChatGPT tolong generate idea kira-kira buat nama ini tuh kira-kira bagusnya diapain ya. Kalau nggak kayak bagusnya kasih apa ya? Tambahin apa atau mungkin apa yang harus dimodifikasi. Atau kira-kira bahasa Inggris, oke boleh. Oke, coba dipilih salah satu, terus dimasukin ya ke situ. Simple ideas, math simple. Oke, boleh. Oke, coba dirapihin. Make sure dia looks good ya. Nah, tuh kayak ada spasi berlebih tuh. Antara kamu mau jadiin satu layer atau enggak, tapi di situ ada spasi berlebih ya. Atau mau dijadiin dua baris kah? Atau mau dijadiin satu baris? Bagaimana lah ya? Nah, di sini bagusnya adalah panjang itu disesuaikan sama yang atas. Jadi kalau misal atasnya kamu perpanjangnya berapa, make sure dia panjangnya sama. Dan juga ganti ini biar dia lebih adjust, kamu bisa juga pakai di situ ada alignment. Coba kalau misalnya kamu klik alignment, lihat gitu di pojok kanan, kanan. Nah, tuh ada yang itu yang tengah, rata kiri. Coba komen satu di highlight dulu ya. Nah, coba biar tahu perbedaannya apa sih. Itu rata juga positioning segala macam. Coba. Nah, tuh ada juga yang sebelah kanan juga tuh resizing. Coba di bagian resizing. Coba bisa coba juga tuh diklik. Nah, coba diklik ada apa aja tuh. Ada yang perpanjang, ada yang gimana lagi. Ini ada berbagai macam buat kita ngadjust. Nah, itu lebih tepatnya kalau misalnya tempatnya sempit gitu ya. Let's say, oh, panjangnya cuma dikasih berapa, jadi akan menyesuaikan. Pak, di sini kira-kira tombolnya apa? Mungkin contact us for your car reference, atau enggak kayak contact us aja, atau enggak mungkin apa gitu. Contact us. Say. Nah, buatnya di tengah, jangan lupa.
Nah, coba di adjust lagi. Kamu pilih dulu, nah baru tengah. Bisa gak? Oke. Nah, sini tengah ya. Sip. Bisa di bagian sini. Measure dia bentukannya juga sama nih, secara panjang dan segala macamnya. Ntar bisa juga tambahin beberapa ornamen gitu ya. Let's say misalkan mau ditambahin apa nih biasanya mungkin logo-logo gitu atau nggak biasanya itu mungkin rectangle atau apapun gitu ya. Misalkan aku tambahin di sini satu desain lagi ya. Misalkan apa tuh biasanya mungkin car vector gitu ya. Wow. Ini di sini aku tambahin ornamen kayak apa ya? Biar dia lebih fit, let's say ya. Misalkan aku bisa masuk transparan. Biasanya kalau transparan tuh kita harus download ya, bagian sini. Ya ini dia di Prepik, bisa diambil aja dari Prepik, contoh. Misalkan kita, let's say, mau download sesuatu ya. Nah ini nih, ini aku rasa kayak lucu nih. Ini download aja, Surface, ntar tinggal dimasukin aja ya di bagian sininya. Ntar aku open file dulu, dan dia bentuknya zip. Oke, namanya 20894. Oke, let's say, aku masukin ya sekarang. Nah, kalau dari sini bentukannya kita bisa, ini aja import. Search, search. Sudah empat. Supaya nanti bisa digeser aja ke bagian sini ya. Cuma ini karena waktu juga nih. Oh, di waktu juga. Sini ada juga sebenarnya maker gitu ya. Jadi kita juga bisa nih buatin something di sini. Misalkan kita tinggal buka aja. Ini plugin set. Misalkan di sini aku bisa nambahin, misalkan nambahin ini ya. eh, transparent car gitu ya. Transparent car sports. Sports car. Sports car with misalkan with transparent background. Transparent background. Enter. Nah, di sini dia bakal generate. Kita misalkan butuh cuma satu aja.
Nah, di sini kurang lebih 10 detik. Nah, ini kita juga bisa, tapi di sini pakai kredit ya. Untuk sementara ini free. Mungkin nanti buat adjustment yang lainnya ini dia bakalan sedikit berbayar. Tunggu aja, ntar dia bakal generate. Kasih contoh aja ya, salah satu tools yang bisa kita gunakan juga. Ini mungkin gak lama nih kita sambil itu kita mungkin lanjut ke presentasi dulu Raffi ya. Oke, ya kita lanjut dulu di sini ya. Ini sekarang stage kita selanjutnya apa lagi? So, setelah kita udah jadi layoutnya udah selesai ya. Jadi kita barusan bikin layout tadi buat website jual beli mobil Raffi gitu ya. Di sini kita udah mengaplikasikan rules atau peraturan dari membuat buah UI yang bagus. Nah, sekarang di sini ada juga namanya interface error ya, atau bahasa itu tampilannya error. Tapi jangan tunggu nih sampai aplikasinya tuh siap untuk kita bisa pelajarin tentang user interactions. Nah, di sini kita harus ketahuin kalau bisa dari prototype stage. Kita bahas dari tahapan prototype terlebih dahulu sebelum kita release ke production gitu ya. Nah, jadi di sini ada problematic app ya, atau mungkin website interface. Nah, di sini tuh apa sih kira-kira yang ada? Jadi di sini tuh kalau misalnya ketika kita punya bahasa itu app yang problematik, atau mungkin website interface yang kurang menarik, atau mungkin yang bisa membuat misleading, apalagi membuat customer tuh nggak puas gitu ya. Di sini kita bisa hilang reputasi tentunya, terus juga di sini bisa decrease profit saya. Jadi bisa juga di sini profit kita turun gitu. Jadi bisa dibilang ada beberapa uh, hasil yang kita dapetin itu bakal jadi penurunan buat bahasa itu mungkin buat perusahaan kita ketika kita buatin suatu website yang kurang bagus. And if a user doesn't understand where to click or what directions, the result is they won't figure out. They will look for a surface where everything is simple and clear. In addition, the user may write an agree review about the application. Jadi kata di sini jika user itu nggak mengerti nih, di mana sih dia harus melakukan klik atau mungkin tentang siapa sih yang akan menghasilkan. Nah dia tuh nggak tahu nih cara-cara tahunya dan mereka akan mencari untuk service atau layanan di mana itu tuh lebih simple dan juga lebih clear. Nah, di sini lalu juga nanti user tuh bahkan bisa memberikan angry review gitu ya ke kita tentang application kita. Nah, di sini juga interface error ini juga lebih mudah nih untuk kita selesaikan interface-nya atau tampilannya di awal ya. Dan sehingga dia juga nggak buang-buang waktu kita. Betulin kodenya di masa depan. Nah, jangan lupa juga testing di interface ya. Jadi kita juga bisa melakukan pengetesan terkait interface kita di bagian sini. This is why usability testing is done before introducing our product to the world. Nah, di sini kita coba cari tahu ya. So, what is usability testing di bagian sini? Nah, jadi seperti suatu metode ya untuk mengevaluasikan convenience dan juga effectiveness dari interface-nya. Nah, di sini organic users itu akan di-invite untuk bekerja dengan produknya dan juga ada moderator yang akan observe ya, gimana sih mereka itu bisa menyelesaikan tugas dan juga apa sih ketika kesulitan yang akan mereka hadapin. Nah, step yang paling penting di sini di dalam riset adalah untuk membuat tes skenario ya. Jadi tes skenario itu seperti similar dengan script gitu, atau bahasa itu movie script. Nah, di sini ada apa aja sih? Jadi di sini all the main questions that the moderators ask the user, terus juga di sini ada actions juga ya, yang user itu harus perform dalam situasi yang ideal. Terus ada juga kriteria di mana kita bisa mempertimbangkan action ini untuk bisa menjadi sukses ataupun tidak. Jadi di sini belum tentu testing tuh dia sifatnya tuh pasti sukses semua, enggak. Ada juga yang mungkin nggak sukses. Nah, seperti di sinema, testing is not carried out with the scenario ya. Jadi seperti di sinema, testing itu nggak dibawa dengan skenario. Nah, sini tugas log usernya adalah dia akan menyiapkan based on skenario-nya, kira-kira skenario-nya itu apa ketika mereka melakukan login, contoh. Perlu juga nih untuk berpikir tentang wording dari tasknya ya, atau bahasa itu kata-kata dari tugasnya, dan juga di case di mana nih kira-kira kita akan mempertimbangkan ini sudah selesai dan di mana hipotesis itu akan dites. Dan juga setelah itu jangan lupa memberikan feedback ya. Jadi setelah kita mengetes, ya udah selesai, masing-masing user juga akan kita harus interview tentang impresi mereka dan juga ada gak sih kesulitan mereka ketika yang mereka hadapin dan apapun yang mereka temukan itu nggak nyaman. Example of the task, contoh dari tugasnya di sini kita mungkin memilih laptop ya. Description-nya apa? We are going to buy a laptop, pick up and put the appropriate product in the cart. Terus di sini untuk kriteria performance-nya apa aja? The user was able to select the desired product. The user was able to put their product in the cart. Nah, contoh skenario juga seperti ini ya. Misalkan di sini skenario-nya kita punya user ya, pergi ke main page, terus juga dia memilih katalog ya dari produksinya, choose the right products, gitu, pilih produk yang diinginkan, menambahkan ke dalam keranjang, isi form, dan juga make ordernya. Nah, contoh dari pertanyaan dari feedbacknya di sini ya, additional questions that can be asked after completing the task. If you have trouble finding a product category, katalog, selecting kategori, nah punya masalah gini ketika kita pengen cari katalog. Apakah masalah itu
ada gitu ya, apakah ada masalah ketika memilih produknya, jika ada tuh apa. Nah, sebagai tugas kita di sini adalah kita ditugaskan untuk ini ya, yang udah kita tahu juga, kita akan membuat testing layout di sini. Tapi sebelum kita ke sana, kita butuh untuk menyiapkan tugas dan juga feedback questions. So, tugas untuk timnya sekarang adalah apa? Sini come up with the one task, or maybe two tasks for usability testing for our layouts, come up with the questions or maybe feedback. Sini kita menggunakan Figma Comments to communicate with the team ya. Itu ya. Nah, di habis ini kita akan lanjut ke working on the platform ya. Di sini kita akan lakuin namanya testing case gitu di bagian sini ya. Nanti Raffi di segmen kedua, nanti di sini kita akan buatin case-nya ya. Di sini untuk test plan sendiri, si tim itu akan ngetes ya understanding layout, tapi di sini karena kita berdua aja, jadi ntar kita di sini akan lakuin tes bareng-bareng ya. Jadi kita akan buat kriteria kira-kira pengetesan di website Raffi itu apa aja. Ntar di sini kita tinggal ke bagian namanya checklist-nya aja. It's the create a checklist with a list of corrections that need to be made to the layout. Terus juga developer juga akan membetulkan nih error yang ditemukan dalam layout dan juga menandai ya ketika dengan menggunakan checklist. Itu dia. Oke, jadi ya, itu aja Raffi ya udah buat presentasinya. Habis ini kita akan lanjut ke tas yang terakhir. So, hari ini kita udah belajar nih terkait namanya UX, or maybe user experience, dan juga UI ya, atau maybe user interface. Nah, terus kita juga udah mempertimbangkan nih kira-kira errornya apa aja ketika kita buatin UI. Kita juga buatin interactive project layout, dan juga kita belajar ya tentang namanya usability testing. Kira-kira stages apa aja sih yang ada di sini. Kita juga menampilkan atau mempelajari usability testing dan juga dari understanding ya, interactive layout, dan juga menerima feedback ya dari layout kita sendiri. Oke, sebelum kita move ke tas terakhir ya, ada pertanyaan nggak, Raffi? Any question? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau belum ada, let's go. Boleh dicoba kerjakan ya. Let's go. Boleh di-share screen sama Raffi. Untuk tas terakhir ya, jadi di sini kita akan buatin case buat disability testing. Coba dibaca dulu soalnya deh. Baca soal tuh di bagian kanan ya, diklik yang putihnya. Di sebelah kanan ya. No, apa di situ? Tasnya. Nah, fill out the checklist based on the feedback untuk testers. Which layout close buat. Oke, jadi di sini karena Raffi individu, nah coba Raffi kira-kira kasih kira-kira kriteria yang bakalan jadi checklist nih buat website Raffi. Kira-kira yang bakal dicek tuh apa aja sih? Atau mungkin bisa juga pakai bantuan ChatGPT ya. Mungkin bisa dilakuin foto kayak tadi, terus minta ChatGPT kira-kira nge-review. Kira-kira apa aja sih yang bakal jadi skenario buat website Raffi ini? Coba kita ke Figma lagi, terus di screenshot coba. Coba Raffi di situ boleh memberikan pendapat ya, misalnya kita ChatGPT juga pakai. Saya sedang membuat usability testing skenario. Buat usability testing skenario berupa checklist gitu ya. Berupa checklist. Skenario testing gitu loh, skenario testing. Skenario checklist ya, skenario testing. Terkait apa? Terkait apa di sini? Terkait website saya nih. Dari website saya di atas. Nah, mungkin kita juga ke ChatGPT kira-kira apa sih yang kira-kira bisa menjadi um, testing gitu buat website kita. Itu bahasa test case sebutannya ya. Oke, nah di situ tinggal tunggu aja. Nanti di situ dia bakal ngasih cek tesnya. Nah, di sini apa aja? Nah, itu dia. Jadi kita mungkin bisa pilih beberapa. Mungkin kita ambil ada berapa dia assignment ya. Oke, di sini ya cukup banyak ya mintanya. Di sini coba minta dikasih 5 poin aja deh. Kita summarize, kasih 5 poin aja. Bilang, buatkan 5 poin aja. Nggak terlalu banyak ya. Buatkan 5 poin aja. Ini saja yang bisa saya copy contoh gitu. Kan kalau segitu kayak terlalu banyak ya buat kita lakuin testing. Apalagi kita masih in starting from the newbie gitu ya. Nah, jadi bisa di copy langsung tuh. Jadi apa aja? Mungkin dari menu aja tuh. Menu bla 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 start your design. Jadi di sini kita tulisan menu aja Rafi. Lebih menunya aja. Atau nggak boleh tulisan navigation menu titik dua apa ditambahin plus ya di sebelah kanannya jangan lupa.
Definition menu titik dua apa? Oh menu bla 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 bla. Titik dua apa di situ? Jadi copy ya. Oke, coba lagi apalagi di situ kita punya apalagi tadi kita punya lima. Hero section dan CTA itu boleh juga. Nanti tinggal dirapin aja. Double klik CTA titik dua. Bisa kan? Oke, terus apa lagi? Section ketiga. Sini ada judulnya buat pengetesan ini ya. Description, tombol podcast, tampil dengan jelas, double klik, responsiveness, nah ini juga penting nih. Kira-kira website itu responsif atau enggak sih? Apa jangan-jangan pas diklik itu dia langsung delay atau bahkan dia langsung ini ya 404 atau bahasa itu dia nggak bisa ngeload ke servernya. Responsiveness, ya, responsivitas berarti ya. Images and visual quality. Nah, jadi di sini mobil tampil dengan baik karena bisa juga ditemuin gambar mobil itu nggak tampil gitu. Sehingga kan ya nggak bagus gitu lah ya. Jadi seseorang mau ngeliatin website kita blank gitu tanpa adanya gambar. Ya, sip. Kalau udah jangan lupa di save. Jangan lupa di save dulu. Nanti hilang tuh dia. Oke, sip. Jadi kita di sini ada 5 section ya. Navigation menu. Oke, tadi ada testing dan segala macamnya. Nah, ya, responsiveness, image and visual quality, dan juga functionality. Oke, good. Oke, jadi sekalian juga ya. Jadi itu aja Raffi untuk pembelajaran kita hari ini. Kita sudah selesai. Buat hari ini kita discuss namanya itu terkait namanya ini ya. Bahasa itu terkait namanya layout. Nah, jadi hari ini di kelas kita belajar tentang apa aja. Kita belajar terkait nama UX, user experience, dan juga UI ya, interface design dengan menggunakan Figma. Di sini kita buat desain kita sendiri. Kita juga mempertimbangkan di kira-kira error apa aja sih yang ada ketika kita buat UI. Kayak contoh mungkin tampilannya yang terlalu monoton, tampilannya terlalu ramai, segala macam. Juga kita belajarnya terkait namanya testing, namanya usability testing ya, yang barusan kita buatin dalam version checklist ya, dan juga perform usability test tadi eh, dalam Figma kita atau bahasanya website kita sendiri. Itu dia. Sampai sini ini bertanyakan gak, Raffi? Belum ada. Oke, mungkin kalau belum ada, boleh dong di summarize dari Raffi sendiri. Raffi hari ini belajar apa aja sih? Tadi itu apa namanya? Buat Figma. Di Figma. Terus apa lagi? Ada lagi yang Raffi ingat? Figma. Terus tadi kita buat apa yang terakhir? Yang checklist namanya apa? Usability testing ya. Kita bahasnya testing terkait performance dari website kita. Ya, mungkin itu aja Raffi untuk pelajaran hari ini ya. Terima kasih banyak Raffi sudah jadi kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja Raffi ya. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di lesson berikutnya Raffi. Thank you. Selamat malam. Bye-bye. Jika Sama-sama. Thank you Raffi. Selamat malam.